Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Son Zarni. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi soal UKK untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Skenarionya seperti berikut ini. Dalam rangka mengambil sertifikasi di bidang kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, kepada Anda diminta untuk membuat sebuah jaringan SOHO, Small Office Home Office, dengan rancangan sebagai berikut. Koneksi ke internet dari ISP dihubungkan ke sebuah router atau router A. Dari router A diberikan koneksi ke sebuah switch untuk melayani 10 perangkat. Selain itu, pada router A juga dihubungkan sebuah router yang kita sebut dengan router B. Pada router B ada dua jenis jaringan lokal, yaitu nirkabel dan kabel. Jaringan lokal nirkabel digunakan untuk memberi akses internet 20 perangkat, sedangkan jaringan lokal kabel melayani 36 perangkat. Dari langkah kerja yang akan kita bahas hanya nomor 1, 2, dan 6 saja. Kita mulai langkah pertama, yaitu membuat topologi. Nah, untuk membuat topologinya kita menggunakan Cisco Packet Tracer. Kita jalankan Cisco Packet Tracernya. Di menu Option Preference, kita hilangkan tanda centang di depan Show Device Model Label ini, karena kita tidak butuh tampilan model dari perangkat yang kita gunakan. Atau saat praktiknya yang kita gunakan nanti adalah MikroTik Router Board untuk routernya. Yang kita lakukan di Cisco Packet Tracer hanya membuat topologinya berdasarkan langkah kerja. Kita tidak melakukan konfigurasi apapun. Berdasarkan soal, ada koneksi ke internet dari ISP dihubungkan ke sebuah router. Nah, untuk koneksi ke ISP-nya, kita menggunakan modem. Ambil salah satu contohnya saja untuk modem. Sedangkan routernya kita ambil contoh router yang ini, 1941. Kita tambahkan modul untuk interface-nya, karena interface-nya masih kosong. Off-kan terlebih dahulu, setelah itu baru tambahkan modul interface Ethernet-nya. Cukup satu saja, karena 4 interface sudah cukup untuk membuat topologi dari soal ini. Kita ganti namanya menjadi router A. Selanjutnya kita hubungkan router ke modem. Kita tambahkan sebuah switch. Di soal dinyatakan bahwa untuk router A ini ada 10 perangkat. Sebagai sampel kita ngambil perangkatnya cukup 2 saja. Kita ganti nama perangkatnya, ini jadi A1. Lalu ini PC untuk A10. Kita hubungkan semua PC ke switch dan switch dihubungkan ke router. Selanjutnya, berdasarkan soal, selain dihubungkan ke 10 perangkat, router A juga dihubungkan ke sebuah router, yaitu router B. Nah, router B ini selain pakai kabel, koneksi ke lokal areanya juga pakai nirkabel. Maka di sini kita gunakan router wireless. Kita ambil yang ini saja untuk routernya. Ganti namanya menjadi router B. Kita tidak perlu menambah modul untuk interface Ethernet pada wireless router ini, karena telah ada 4 interface Ethernet. Sudah cukup untuk membuat topologi dari soal ini. Kita hubungkan router B dengan router A. Selanjutnya, berdasarkan soal, kita tambahkan sebuah switch untuk lokal area yang menggunakan kabel. Lalu kita tambahkan 2 PC saja untuk sampel. Sama seperti router A tadi, PC sampelnya satu untuk IP terkecil dan satu lagi untuk IP terbesar. Kita ganti namanya menjadi B1.
ini B36. Selanjutnya kita hubungkan semua perangkat tersebut. Untuk perangkat wirelessnya kita gunakan perangkat smartphone. Agar tampak topologi wirelessnya. Nah, sekarang kita lengkapi topologi ini dengan keterangan interface yang digunakan dan pengelompokan perangkat berdasarkan network address. Pemberian keterangan interface kita sesuaikan dengan penamaan pada MikroTik router board. Nah, di MikroTik router board interface Ethernet itu diberi nama Ether 1, 2, 3, dan seterusnya. Keseluruhan perangkat ini berada di dalam sebuah network address, yaitu 172.26xx0/24 berdasarkan soal. Kita coba lihat soalnya. Nah, ini dia 172.26.xx0/24. XX adalah nomor urut daftar hadir. Anggap nomor urut kita adalah 11, maka XX ini kita ganti menjadi 11. Karena untuk IP address kita menggunakan subnetting mode VLSM, maka sebuah network /24 ini kita pecah menjadi beberapa subnet. Ini untuk subnet pertama, subnet kedua, subnet ketiga, dan subnet keempat. Kita beri keterangan. Subnet pertama, ini subnet kedua. Lalu untuk wireless subnet ketiga. Dan untuk network antar router kita buat sebagai subnet keempat. Berdasarkan instruksi soal, selanjutnya kita lengkapi topologi kita dengan IP address dan subnet mask. Untuk menentukan IP address dan subnet mask dari masing-masing perangkat, kita cari atau kita tentukan terlebih dahulu network address dari masing-masing subnet ini. Sementara network address yang diberikan ke kita hanya satu, yaitu 172.26.11.0/24. Jadi tugas kita, sebuah network address ini kita pecah untuk mendapatkan 4 network address baru. Nah, untuk subnet yang pertama atau network address untuk subnet yang pertama, kita butuhkan 11 IP address di network address tersebut. 10 untuk PC client dan 1 untuk interface router A. Lalu untuk subnet yang kedua, kita butuh 36 IP address untuk PC dan 1 untuk interface router B. Lalu untuk subnet yang ketiga, kita butuh IP address sebanyak 21. 20 untuk perangkat wireless dan 1 untuk interface WLAN router B. Sementara untuk subnet yang keempat ini kita hanya butuh 2 IP address. 1 untuk interface di router A dan 1 lagi untuk interface di router B. Dari soal kita hanya punya data network address yang diberikan ke kita hanya satu buah, yaitu 172.26.11.0/24. Nah, satu network address ini kita pecah menjadi 4 network address yang kita sebut dengan subnet. Karena kita menggunakan subnetting metode VLSM, pemecahan sebuah network ini berdasarkan jumlah host tiap-tiap subnet. Jika kita telah mengetahui network address dari sebuah subnet, kita akan mudah menentukan IP address dan subnet mask
untuk setiap perangkat yang ada dalam sebuah subnet. Untuk itu kita cari atau tentukan dulu panjang subnet. Nah, rumus panjang subnet itu adalah 32 dikurang H. Kenapa 32? Karena jumlah bit untuk IP address versi 4 adalah 32. Nah, sementara yang kita tahu itu adalah kebutuhan IP address atau IP yang digunakan, atau disebut juga IP valid. Nah, rumus IP valid itu adalah 2 pangkat H dikurang 2. Hasil 2 pangkat H disebut juga dengan rank IP address. Sedangkan 2 ini adalah network address dan broadcast address. Nah, H itu adalah jumlah bit host. Untuk subnetting metode VLSM, pembagian subnettingnya kita mulai dari subnet dengan PC client yang paling banyak. Nah, di soal ini yang paling banyak itu adalah subnet untuk 36 PC client. Subnet tersebut membutuhkan 37 IP address. Kita akan cari bit host untuk 37 IP address ini. Oke, kita mulai untuk subnet yang kedua. IP address yang kita butuhkan adalah 37. Artinya, di subnet ini kita butuh IP valid sebanyak 37. Nah, rumus IP valid adalah 2 pangkat H kurang 2. Kita butuhnya 37, jadi 2 pangkat H kurang 2, hasil yang kita harapkan bisa sama dengan 37 atau lebih besar dari 37. Maka kita dapatkan 2 pangkat 6 kurang 2. 2 pangkat 6 itu 64. Jadi 64 kurang 2 hasilnya adalah 62. Nah, untuk IP address valid, kalau kita menggunakan bit hostnya 6, itu kita dapatkan 62. Sementara kita hanya butuh 37. Tak masalah, bisa kita gunakan bit host, kita ambil sebanyak 6. 64 ini adalah rank IP address untuk satu subnet jika kita menggunakan 6 bit untuk host. Panjang subnetnya adalah 32 dikurang 6, sama dengan 26, atau ditulis /26. Jadi dari sebuah network /24 kita pecah menjadi /26. Didapat blok subnet atau jumlah subnetnya 4 berdasarkan rumus 2 pangkat bit subnet. Bit subnet dengan simbol N kecil ini itu sama dengan panjang subnet dikurang dengan subnet default. Panjang subnetnya 26 dan subnet defaultnya adalah 24, maka didapat hasilnya adalah 26 kurang 24 sama dengan 2. Jadi blok subnet adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi untuk /26 atau panjang subnet 26, didapat blok subnetnya sebanyak 4. Pertama, subnetting dengan network addressnya 172.26.11.0/26. Yang kedua 172.26.11.64/26. Yang ketiga 172.26.11.128. Dan yang keempat 172.26.11.192. Bagaimana cara menghitungnya? Caranya adalah kita jumlahkan dari network address yang pertama yaitu 0/26 ini dengan rank IP address yaitu 64, maka didapatlah network address untuk blok kedua. Nah, network address untuk blok ketiga itu didapat dari network address blok kedua ditambahkan dengan rank IP address yaitu 64, maka didapatlah 128. Demikian juga untuk blok yang keempat, network addressnya didapat dari 128/26 kita jumlahkan dengan 64 atau rank IP address, didapat 192/26. Nah, dari 4 blok subnet ini kita gunakan blok subnet yang pertama yaitu 172.26.11.0/26. Nah, untuk blok subnet yang pertama ini didapat IP terkecilnya adalah 172.26.11.1/26 atau satu IP address di atas network address, dan IP terbesarnya adalah 172.26.11.62/26. Broadcast addressnya adalah 172.26.11.63/26. Pada /24 subnet masknya adalah
255.255.255.0. Nah, untuk slash 26 ini subnet masknya adalah 255.255.255.192. Angka 192 ini kita dapat dari hasil 256 dikurang rank IP, yaitu 64. Jadi 256 kurang 64 sama dengan 192. Jadi dari 4 blok subnet tadi sudah kita gunakan atau sudah kita pakai 1 blok. Masih tersisa 3 blok subnet lagi. Nah, inilah yang akan kita gunakan untuk subnet berikutnya. Kita lanjut untuk subnet berikutnya. Yang lebih banyak butuh IP address untuk subnet berikutnya adalah subnet yang ketiga, yaitu butuh 21 IP address. Nah, subnet yang ketiga butuh IP address valid sebanyak 21. Panjang subnetnya adalah 32 dikurang bit host, yaitu bit hostnya 5, hasilnya didapat adalah 27. Ditulis dengan /27. Ini dia 8 blok subnet tersebut. Bagaimana cara menghitungnya? Ya sama seperti subnet yang sebelumnya yang kita bahas. Jumlahkan dari network address yang pertama dengan rank IP address. Jadi network address untuk blok subnet yang kedua adalah .32/27. Untuk blok subnet yang ketiga, network addressnya didapat dari network address blok subnet yang kedua ditambah dengan rank IP address, maka didapatlah 64/27. Demikian seterusnya sampai didapat untuk blok subnet yang ke-8, network addressnya adalah 172.26.11.224/27. Nah, untuk blok subnet pertama dan yang kedua, yaitu 0/27 dan 32/27, itu telah kita gunakan untuk subnet dengan network address 172.26.11.0/26. Maka yang kita gunakan adalah blok subnet yang ketiga ini, yaitu 172.26.11.64/27. IP address terkecilnya adalah 172.26.11.65/27. IP address terbesarnya 172.26.11.94/27. Dan broadcast addressnya 172.26.11.95/27. Nah, untuk /27 subnet masknya adalah 255.255.255.224. 224 ini didapat dari 256 dikurang 32. Nah, oke, kita cari untuk subnet berikutnya. Untuk subnet yang kedua kita sudah dapat network addressnya, untuk subnet ketiga juga sudah dapat. Dan berikutnya yang kita ambil adalah subnet pertama, yaitu kita butuh sebanyak 11 IP address. Nah, di subnet pertama kita butuh 11 IP address. Nilai H kita dapat 4, jadi 2 pangkat 4 kurang 2 itu hasilnya 16, 16 kurang 2 hasilnya 14, yang lebih besar dari IP yang kita butuhkan. Maka kita memakai bit hostnya sebanyak 4. Lalu panjang subnetnya 32 dikurang bit hostnya 4, didapat 32 kurang 4 sama dengan 28 atau /28. Sementara blok subnet atau banyak subnet untuk /28 ini adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Maka di /28 ada 16 blok subnet. Ini dia blok subnetnya. Nah, blok subnet yang pertama sampai blok subnet yang ke-6 tidak kita gunakan, karena itu telah dipakai untuk network address dari subnet kedua dan subnet ketiga dari blok subnet yang kita butuhkan. Nah, maka blok subnet yang kita gunakan sekarang untuk subnet yang pertama ini yang butuh IP addressnya sebanyak 11 buah, kita gunakan blok subnet yang ke-7 dari /28, yaitu 172.26.11.96, sehingga didapat IP address terkecilnya adalah 172.26.11.97/28. Karena IP validnya hanya 14 untuk /28, maka
IP address terbesarnya adalah 172.2611.110/28 dan broadcast address-nya adalah 172.2611.111/28. Nah, untuk subnet mask dari /28 ini adalah 255.255.255.240. 240 ini didapat dari 256 dikurang rank IP address, yaitu 16. Maka 256 dikurang 16 sama dengan 240. Terakhir yang kita cari adalah untuk subnet yang keempat, yang hanya butuh 2 IP address. Dari blok subnet yang pertama sampai dengan blok subnet yang ke-28 telah kita gunakan. Subnet yang keempat ini kita gunakan blok subnet 29 dengan network address-nya 172.26.11.112/30. IP address terkecilnya 172.26.11.113/30. IP address terbesarnya 172.26.11.114/30. Broadcast address-nya 172.26.11.115/30. Lalu untuk subnet mask-nya adalah 255, 255, 255, 252. 252 didapat dari 256 dikurang rank IP, sehingga didapat 256 kurang 4 sama dengan 252. Dari hasil pekerjaan yang telah kita lakukan, didapat kesimpulan dari network address 172.2611.0/24 kita pecah menjadi 4 network address menggunakan metode VLSM, maka kita dapatkan untuk network address subnet kedua 172.2611.0/26. Untuk subnet yang ketiga, kita gunakan network address 172.26.11.64/27. Lalu untuk subnet pertama yang butuh IP address sebanyak 11 buah, kita gunakan network address-nya 172.26.11.96/28. Dan terakhir untuk subnet 4, yaitu kita hanya butuh 2 IP address, kita gunakan network address-nya 172.26.11.112/30. IP address yang kita gunakan 172.26.11.113 dan 172.26.11.114/30. Subnet mask-nya 255, 255, 255, 252. Nah, hasil perhitungan yang telah kita lakukan, kita pindahkan ke topologi. Oke, sekarang kita lengkapi topologi kita dengan network address dan IP address tiap interface dari perangkat. Untuk rank IP address perangkat wireless dari 65 sampai 85. Untuk IP address cukup kita tulis angka terakhirnya saja.
menandakan host ID-nya. Ini cara bacanya adalah 172.26.11.97/28. Lengkap sudah topologi kita screenshot topologi ini. Kebetulan di komputer yang saya gunakan telah diinstal aplikasi Lightshot untuk screenshotnya. Lalu tempel ke lembar kerja. Ctrl V. Kita lanjut ke langkah kerja berikutnya. Kita coba lihat soal. Langkah kerja berikutnya adalah membuat tabel pengalamatan yang isinya nama perangkat, nama interface, dan MAC address, IP address, dan subnet mask, serta default gateway. Kita kembali ke lembar kerja. Nah, ini dia tabel pengalamatan atau addressing table. Oke, kita isi tabel pengalamatan berdasarkan data topologi kita. Di kolom device, kita isi nama perangkatnya. Kolom interface berisikan data nama interface yang digunakan pada topologi. Untuk kolom MAC address, nanti kita isi saat kita melakukan konfigurasi perangkat, baik router ataupun PC. Pada kolom IP address dan subnet mask, kita isikan IP address dan subnet mask interface berdasarkan data di topologi. Di kolom gateway, kita isikan IP address gateway untuk sebuah perangkat. Nah, dari topologi kita, kolom gateway hanya kita isi untuk data dari PC atau komputer. Oke, kita mulai, kita isi. IP address untuk Ether 1, IP address-nya didapat dari modem secara dinamis. Maka di kolom IP address, subnet mask, dan default gateway diketikkan DHCP client. Untuk kolom gateway di router A kita isi NA, singkatan dari not available. Selanjutnya router B. Kita lihat datanya di topologi. Selanjutnya semua PC client. Bagi PC A1 ataupun PC A10, default gateway-nya adalah IP Ether 2 ini, yaitu 110/28. Untuk PCB, default gateway-nya adalah IP di Ether 2, yaitu 62/26. Lalu untuk perangkat wireless, kita isikan saja rank IP-nya. Bagi perangkat wireless, gateway-nya adalah IP dari WLAN 1. Oke, selesai pekerjaan kita mengisi tabel pengalamatan atau addressing table dari topologi yang telah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi perangkat router A dan router B sesuai soal.
Silakan lihat di video tutorial berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.